Kumpulkan seluruh jalur riwayat, baru akan ketemu kesimpulannya apa tentang anak di masjid. Nah itu. Nah, sebelum itu begini, ada ide dan saya sebenarnya sudah kasih saran. Ada yang idenya begini, saya sudah kasih saran. Ini berjalan di beberapa tempat masalahnya, di beberapa perumahan. Karena anak-anak berisik, kadang-kadang, gitu ya, akhirnya mereka dibuatkan tarawih di sebuah rumah supaya tidak berisik ganggu orang tua di masjid. Di sisi bahwa menjauhkan mereka supaya tidak mengganggu orang tua yang sedang beribadah itu benar, karena memang masjid ini kalau kata Nabi memang bukan pasar. Ini bukan pasar kata Nabi, ya kan? Orang pasar ya terserah, mau lari-larian, mau teriak-teriak, mau itu pasar. Tapi ini bukan pasar kata Nabi. Tapi saya sudah kasih saran, mbok ya jangan dari tahun ke tahun anak dipisahkan dari masjid. Anak kita ini kan targetnya harus ke masjid, yang laki-laki apalagi. Maka buatkan program bertahap. Ada lulusnya dari rumah itu. Masa nggak lulus-lulus? Akhirnya dibuatkan oleh sebagian itu malah kan yang dibuat 2 rumah. Ini untuk yang kecil-kecil, untuk yang remaja. Saya sudah wanti-wanti, ini kesalahan serius, ini kesalahan fatal. Kok remaja antum kumpulin jadi satu di dalam satu rumah taraweh? Saya bilang, ini bagaimana sih masjid? Saya bilang, nggak percaya. Begitu nggak percaya, subhanallah, saya bilang, masa saya harus, akhirnya saya sampai keliling, masa saya harus ambilkan gambar bahwa mereka sebenarnya cuma bercanda dan ngobrol di rumah itu, apalagi laki perempuan di tempat itu cuma kongko bareng-bareng. Dia dosa bareng-bareng loh kita ini. Ramadan bikin dosa, saya bilang. Kenapa? Karena kesalahan pahaman itu kita salah di sini. Kemudian anak remaja itu sudah pada balik loh. Kalau balik itu tempatnya di masjid, bukan di rumah. Oke. Maka bagaimana? Lihat teman-teman. Di dalam pembahasan, kalau kita lihat hadis Nabi SAW, ternyata Nabi SAW dengan cucu-cucunya ya akrab di masjid. Ya, akrab di masjid. Ya, sekali waktu anak-anak cucu Nabi pernah pipis di perut Nabi, ya kan? Itu tentu dulu masjidnya bukan karpetan begini, ya kan? Masjidnya pakai lantainya kerikil, hasbah, dan ada pipis apa ini dibersihkan, disiram segala macam. Sebenarnya sama aja, saya bilang juga sama aja, karena karpet begitu kena tinggal dikelupas saja ya, dicuci lagi, nanti dicuci balikin lagi. Sebenarnya harusnya memang dibuat sesederhana itu karena itu pernah kejadian. Pada batas yang masih wajar, anak-anak selama tidak gaduh sekali, pada batas yang masih wajar, kadang namanya anak masih jalan, kadang apa, itu normal. Karena Rasul pernah sholat Jumat, Hasan Husain lagi pakai baju warna merah belang-belang gitu, itu jalan di antara soft gitu, jalan. Nabi lagi khutbah loh itu, khutbah Jumat, jalan gitu. Namanya bocah, ya, karena Hasan itu yang tua, Husain beda setahun kurang lebih. Hasan itu waktu Rasul wafat umurnya aja baru 7 tahun, itu Rasul sudah wafat, berarti kan masih kecil, jalan gitu, jalan. Sampai akhirnya Nabi turun dari mimbar, Nabi gendong, Nabi bawa khutbah, gitu, dan seterusnya. Indah sekali gitu loh, Masya Allah, ya kan? Sahabat lagi sholat, tiba-tiba Nabi punggungnya dinaiki sama cucunya. Lagi ngimami, sampai sahabat ada yang ini Nabi sujud lama sekali, takut terjadi apa-apa dengan Nabi. Nabi mengatakan tidak. Tadi ya cucuku lagi naik ke sini, ke punggung sini. Ya kan, saya tidak mau mengganggu hajat dia. Coba bayangkan, pendidikan luar biasa itu. Padahal Nabi ngimami loh, kalau sholat sendiri sih terserah lah ya. Kalau kita mesti udah geger, Pak. Oh ini gimana Pak Imam nih, masa nggak ngerti? Subhanallah, belajar fikih yang benar. Semangat tuh nggak cukup, harus ada ilmunya. Itu begini. Itu Nabi loh, Nabi kita nyontohkan. Oke, setelah itu kemudian pakai hadis Nabi yang lain tadi yang saya sampaikan, diantaranya tidak boleh juga orang yang ibadah terganggu, bising luar biasa, anak gaduh di sini, tidak boleh juga, karena itu dilarang juga untuk mengganggu ibadah. Akhirnya lihatlah, melihat riwayat yang seperti itu, muncullah istihad. Ini namanya istihad ulama, gitu ya. Imam Malik rahimahullah taala, ya, Imam Malik rahimahullah taala dengan keadaan di zaman beliau berkata,
saya tidak menyarankan anak-anak umur 5 tahun dibawa ke masjid, di bawah 5 tahun dibawa ke masjid. Jadi saya tidak menyarankan anak di bawah 5 tahun dibawa ke masjid. Oke. Tapi kalau antum cari, setahu saya sampai hari ini, kalau dalil 5 tahun nggak ada. Nah, itulah ijtihad namanya. Kenapa? Karena di zaman beliau rata-rata anak 5 tahun itu sudah paham adab masjid. Walau alam apakah Imam Malik menyimpulkan dari kisah Hasan Husain, apakah saat itu usia 5 tahun, saya tidak terlalu tahu. Tapi artinya bahwa sudah anak rata-rata 5 tahun mengerti adab masjid, sehingga dia ke masjid nggak terlalu gaduh. Namanya anak jalan apa itu kadang, tapi gaduh sekali sampai mengganggu itu tidak ada. Ya, nah disitulah maka di masa Umar bin Khattab, gitu loh. Nah, istilah Rasul tadi kan para sahabat juga harus menerjemahkan berbagai macam petunjuk Nabi ini. Di masa Umar radhiyallahu anhu, ketika Masjid Nabawi sudah makin diperlebar, ya perluasan terjadi cukup besar di zaman Umar juga. Maka karena juga makin banyak yang sholat, makin padat, Madinah makin banyak penduduknya, sehingga anak-anak oleh Umar diletakkan di samping masjid, dan di sana diberi seorang penanggung jawab yang mengawasi agar anak-anak beribadah dengan baik. Kan indah sekali gitu. Itu ijtihad sahabat. Ya, ijtihad sahabat melihat tadi. Kenapa? Karena Nabi juga melarang. Karena Nabi juga menyampaikan bahwa yang di belakang imam semestinya adalah bukan anak-anak, dan harus orang-orang yang memang berilmu di belakang imam. Karena sekali lagi banyak kepentingannya. Kecuali memang ini anak-anak yang memang ahli ilmu, ya kan? Saya kemarin baru pulang dari Madura. Saya sholat subuh diimami oleh anak SMP kelas 3. Suaranya enak, tajwidnya bagus, dan setelah saya tanya ternyata memang sudah hafal 30 juz. Itu benar. Begitu ya. Itu anak tapi Masya Allah. Nah, jadi disitulah maka Umar memberikan ruang supaya anak-anak tidak terjauhkan dari masjid, tetap dia di masjid. Tapi kalau namanya sudah balik, itu ya di sini sama kita. Bahwa kemudian anak itu kok masih bercanda, itu salah bapak ibunya. Loh, kok anak sudah balik nggak ngerti sholat? Yang benar itu bapak ibunya tanggung jawab di hadapan Allah. Anak sudah balik, sholat masih injek-injekan kaki, bapak ibunya dosa di hadapan Allah, didiknya salah. Itu. Maka harus kerjasama baik antara takmir masjid dengan orang tua. Orang tua punya tanggung jawab mengawasi anaknya. Ya, bukan kadang-kadang saya lucu Pak. Orang tua tuh ada yang saya lihat di masjid itu orang tua marah-marah, anak-anak berisik. Padahal yang berisik itu diantaranya anak dia. Beneran, bapaknya asik sholat di rakaat pertama, wah dia nikmati. Habis selesai ngamuk-ngamuk loh. Yang berisik loh bapak, anak anda sendiri, sama teman-teman yang berisik. Itu kan aneh. Mestinya ini anda bereskan di rumah. Terus kalau anda tahu anak anda kayak begitu, mendingan anda mundur dari soft 1, anda dampingi itu anak sampai jadi sholatnya, gitu. Bukan anda lepas tanggung jawab begitu, terus cuma bisa marah-marah, ya kan? Gitu. Jadi harus digabungkan antara anak harus besar tumbuh di dalam rumah Allah, seperti para sahabat Nabi. Tapi ini adalah rumah Allah yang tidak boleh juga orang sembarangan, ada adabnya. Kemudian menggabungkannya, ini proses mereka terdidik di masjid, dan ukuran pendidikan berhasil itu ketika balik dia sudah baik sholatnya. Bahkan sebenarnya tema sholat itu umur 10 tahunnya sudah harus baik, padahal 10 tahun itu belum balik. Dia harus sudah baik kalau balik berarti tempatnya di sini Pak. Tapi mohon bapak ibu yang perhatikan betul, kalau anak masih sudah balik kok masih bercanda, itu salah serius dari orang tuanya. Di bawah balik, maka kerjasamalah yang baik antara takmir masjid dan orang tua. Bisa saja anak-anak disiapkan tempat khusus, tapi ada mengawasi seperti zaman Umar radhiyallahu anhu. Dipisahkan di sana, ada pelataran itu sana, ya kan? Atau kalau orang tuanya tidak, anaknya nggak mau di sana, ya didampingi, tolong didampingi. Ya, relakan soft pertama Pak. Saya ingin soft pertama, relakan Pak soft pertama. Anda punya pahala lain selain soft pertama, yaitu pahala mendampingi anak mendidik di masjid. Nanti kalau sudah jadi Anda soft pertama lagi nggak apa-apa, ya kan?
sudah bagus, anaknya ada tinggal pun nggak, insya Allah nggak bercanda. Begitu ya, itu panduan lengkapnya insya Allah, dan mohon kerjasama yang baik antara takmir masjidnya dan para orang tua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.